di rumah. Kembali lagi saya mengucapkan selamat datang di acara talkshow kali ini. Bersama saya Muhammad Rizky Saputra, dan juga tepat di samping saya ada narasumber akan saya perkenalkan lebih lanjut. Talkshow kali ini bertemakan memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk usia. Sebelum kita memulai talkshow pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kedua narasumber saya kali ini. Saya mendatang kepada Bu Dr. Novita Sari Dewi Gultom dari Rumah Sakit Mutiara Bunda di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang sudah bekerja di tahun 2012 sampai dengan 2021. Dan mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Novita. Siang. Sehat dok? Sehat, puji Tuhan sehat sampai sekarang. Dan walaupun di tengah pandemi seperti ini, kesehatan tetap saya jaga. Senang mendengarnya. Dan juga di sini ada Pak Kepala Desa, Pak Mika Bernando dari Kabupaten Tulang Bawang, yang sudah menjabat dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Selamat siang, Pak. Siang. Puji Tuhan, saya sehat Rizky. Puji Tuhan. Luar biasa sekali. Dan pastinya sesuai dengan tema pada siang hari ini, kita akan membahas tentang memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua. Menurut Bu Dokter yang ahli dalam bidang kesehatan, kehidupan sehat itu seperti apa, Dok? Baik, jadi kehidupan yang sehat itu menurut saya pribadi ya, itu ialah komitmen jangka panjang seorang manusia untuk melakukan ataupun menjaga sesuatu hal agar fungsi tubuhnya dia atau seseorang manusia itu dapat berjalan dengan baik semaksimal mungkin dan pastinya berdampak bagi kesehatan. Begitu. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat? Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai ini, Bu. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat itu ada banyak sekali cara, dan mungkin ini terlihat sepele, jadi nggak selalu dilakukan oleh semua usia. Jadi mungkin kalau kita melakukan upaya yang nanti saya akan bicarakan, ini ada konsistensinya, jadi berbeda-beda. Mungkin kalau yang anak-anak ya pasti berbeda dengan yang dewasa begitu. Jadi yang paling pasti kita gitu, pasti selalu kita ingat, pasti ya kita makan makanan yang bergizi. Apa sih ya makan makanan bergizi? Ya begitu-gitu aja gitu kan. Nah, makan makanan bergizi ya berarti makan ikan, daging, sayur, buah-buahan dengan cukup, nggak berlebihan juga nggak kekurangan, dan tidak telat makan ya. Jadi yang sehat itu yang seperti apa? Nah, biasanya bisa dibilang itu mengurangi yang namanya makan makanan yang berminyak. Kita makan makanan yang banyak pengawetnya. Banyak sekali kita temukan seperti ada di supermarket ataupun di warung-warung terdekat, itu banyak sekali. Dan pastinya itu berdampak kepada kesehatan. Ya mungkin sekarang kita nggak rasakan, tetapi itu akan dirasakan di kemudian hari gitu. Lalu bisa juga yang kedua, kita sempatkan untuk berolahraga. Olahraga itu nggak cuma bisa di luar, bisa dilakukan di dalam rumah. Banyak sekali caranya. Aduh, kayak mana olahraganya, gimana, begini. Gak ada alasan untuk nggak berolahraga di dalam rumah. Ada banyak sekali, seperti ada di internet, banyak sekali. Di YouTube juga banyak workout di rumah ya, untuk membakar kalori yang nggak baik untuk kesehatan begitu. Jadi itu bisa dilakukan dan itu akan sangat berpengaruh ya untuk kesehatan. Lalu yang ketiga, memiliki tidur
yang cukup, pola tidur yang cukup. Ada kalau anak-anak itu tidurnya seharusnya itu dari jam 9, paling mentok jam 9 kalau untuk anak-anak. Nah, kadang anak-anak itu lebih dari jam itu, mungkin karena pertama adanya seperti begadang untuk main game, ada banyak yang seperti itu. Lalu ada juga yang begadang karena tugas, mungkin karena dia tumpuk-tumpuk. Itu banyak sekali yang ada yang seperti itu. Nah, begitu juga yang dengan yang remaja, ya, sampai yang dewasa itu tidurnya maksimal jam 9 sampai jam 10. Melebihi itu udah enggak wajar, enggak disarankan untuk tidur karena itu akan mengganggu proses ini, organ tubuh yang seharusnya bekerja pada itu jadi nggak bekerja. Jadi itulah pentingnya mengapa kita harus punya pola tidur yang cukup gitu. Dan mungkin banyak juga kita melihat orang dewasa yang begadang karena pekerjaan, ya. Maka dari itu kita harus yang namanya bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Nah, lalu kita juga bisa nih seperti melakukan hal-hal yang kreatif atau hal-hal yang membuat tubuh kita ini bergerak, yaitu seperti berkebun. Loh, kok berkebun, Dok? Gitu kan pasti pada nanya gitu kan. Nah, karena berkebun ini dapat kita lihat sisi positifnya. Pertama, kita dapat mengeluarkan seperti keringat, itu baik. Lalu dapat yang namanya mengolahnya. Contoh kalau kita tanam buah atau kita tanam rempah-rempah atau tanaman obat, ini diolah akan menjadi lebih baik untuk kesehatan. Contohnya kita tanam temulawak, kita olah menjadi jamu temulawak, minuman temulawak kita minum, baik juga buat kita gitu kan. Jadi itu akan terasa perbedaannya begitu. Lalu yang terakhir bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang positif itu bukan hanya kesehatan yang terlihat yang akan membaik, tetapi juga mental tubuh seseorang. Ya, jadi ya sempat-sempatkanlah kita melakukan hal tersebut, tapi jangan kelewatan, ada batasnya. Dan bisa dilakukan seperti bergotong royong. Itu kan hal positif yang bisa kita lakukan. Begitu. Itu saja, Rizky. Baik, dan bagi pemirsa di rumah, ingatlah menerapkan kehidupan yang sehat di pandemi COVID-19 ini. Sangat penting untuk dilakukan karena di hal ini juga mendukung kesejahteraan. Di masa-masa yang seperti ini, menurut Bapak Nando sebagai orang Kristen, bagaimana eksistensi kita sebagai manusia di hadapan Allah? Sebelum Pak Nando menjelaskan, saya akan membacakan ayat Alkitab untuk membantu Bapak menjelaskan yang terambil dari Kejadian 1 ayat 26-27. Kejadian 2 ayat 15 dan Ibrani 1 ayat 3. Baik, dan sekarang kita kembali ke pertanyaan, menurut Bapak, bagaimana eksistensi manusia di hadapan Allah menurut pandangan orang Kristen? Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa Alkitab tidak pernah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan menurut saya, para penulis Alkitab itu sendirilah yang mengalami dan sungguh-sungguh membuktikan bahwa Allah itu ada. Orang-orang yang mempercayai keberadaan Allah dan sungguh-sungguh bergumul pasti mengisi kehidupannya untuk menemukannya. Orang yang seperti inilah yang akan memiliki kesaksian hidup bahwa Allah itu nyata dan ada. Pengalaman dengan Tuhan akan membuat seseorang takut akan Allah dan menghormati Allah dengan sepantasnya. Tentu saja, anak-anak yang seperti inilah yang layak untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Penjelasannya sangat tepat sekali, pemirsa. Dan menurut Bapak, bagaimana Allah memimpin dunia dan bagaimana seharusnya peranan kita sebagai manusia di dalamnya? Allah berkuasa atas semua ciptaannya.
Semua hal yang terjadi hari ini pasti karena seizinnya. Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu. Ia yang mengatur segala sesuatu yang ia ciptakan menurut kehendaknya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah juga menopang segalanya dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah itu, ia selesai mengadakan pujian doa. Ia duduk sebelah kanan tahta Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang kita kenal tidak mungkin membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa ada campur tangannya. Dari tahun ke tahun, bumi semakin rusak oleh perbuatan manusia. Mungkin inilah yang menjadikan alasan dibalik virus COVID-19. Manusia lama kelamaan menjadi serakah. Tugas kita sebagai umat Kristiani adalah meminta Tuhan untuk memberikan visi yang baru tentang dirinya. Sebab Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita orang percaya. Penjelasan yang diberikan oleh Bapak, berarti Allah berkuasa menopang ciptaannya. Juga pastinya Kejadian 1 ayat 26. Lalu bagaimana Ayah menopang ciptaannya dan seperti apa tanggung jawab kita sebagai manusia di dalamnya? Semua ciptaan Allah ialah baik adanya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani untuk menjaganya. Allah bukan hanya pencipta, bahkan ia adalah sebagai penopang, penunjang, dan penggerak. Dan di masa yang akan datang, ia adalah pewaris dari segala sesuatu, baik matahari, bumi, tata surya, bintang-bintang, Bima Sakti, semua adalah milik. Ia mewarisi segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Jika kita masih diberi kesempatan untuk melihat keindahan alam, ciptaan Allah pada hari ini, ingatlah bahwa segala sesuatu yang telah Ia ciptakan harus kita jaga, jangan kita rusak. Karena tugas kita sebagai umat Kristiani adalah untuk menjaga, melindungi, dan merawat semua ciptaan Allah. Baik, dan untuk pemirsa yang di rumah, kita kembali tersadarkan untuk melakukan hal-hal yang membuat pencipta merasa bahagia dan tidak melukai perasaannya. Sebelum kita melakukan semua hal itu, haruslah kita mengetahui apa namanya sang pencipta terhadap ciptaan. Dengar-dengar, ada banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh organ reproduksi manusia. Lalu, Bu, sebelumnya kita membahas penyakit yang ditimbulkan dari organ reproduksi manusia. Bisa tolong Ibu jelaskan apa saja organ reproduksi pada manusia? Oke, jadi organ reproduksi pada pria itu terbagi menjadi dua ya, yaitu bagian eksternal dan internal. Jadi ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang eksternal dulu ya. Jadi organ reproduksi pria bagian eksternal yaitu ada dua. Ada penis juga skrotum. Nah, penis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada akar atau basis, batang, dan kepala penis. Nah, penis sendiri ialah organ reproduksi yang berfungsi untuk menyalurkan urin juga sperma keluar dari tubuh ya, dan berbeda dengan skrotum. Kalau skrotum itu organ reproduksi yang berbentuk seperti kantung dan memiliki fungsi sebagai tempat pelindung testis dan juga pengatur suhu saat pembentukan sperma berlangsung. Begitu. Bagian eksternal pada pria sudah dijelaskan, dan bagi pemirsa yang mau bertanya boleh di chat di nomor yang ada di bawah ini. Mari kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Lalu apa saja Dok bagian internal pada pria?
Berbeda dengan organ reproduksi bagian internal. Nah, itu terbagi menjadi 7 bagian ya. Yang pertama yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini merupakan organ reproduksi seperti sekresi cairan yang mengandung zat makanan. Apa aja sih zat makanan yang kayak mana sih? Nah, itu seperti fruktosa, asam askorbat, lalu ada prostaglandin dan enzim pengkoagulasi. Nah, cairan-cairan inilah yang digunakan sperma sebagai sumber energinya. Nah, lalu yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi untuk mensekresi cairan yang bersifat basah, juga untuk menetralisir daerah vagina yang bersifat asam. Lalu yang ketiga yaitu kelenjar Cowper. Organ ini bekerja dengan mensekresi cairan bening keputihan yang berfungsi sebagai pelumas sperma. Yang keempat yaitu organ vas deferens ya, yang berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma menuju uretra. Lalu kita lanjut lagi nih ke organ yang kelima ya. Jadi yang kelima itu ialah uretra. Uretra itu organ yang berbentuk saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma juga urin. Lalu yang hampir terakhir yaitu yang keenam, yaitu apa ya? Epididymis. Epididymis ini ialah organ yang berfungsi untuk tempat pematangan sperma, juga penyimpanan sementara. Dari epidermis itu seperti apa, Dok? Bisa tolong dijelaskan? Ya, jadi bentuk dari epididymis itu seperti saluran panjang yang terletak di belakang testis dan berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Organ-organ reproduksi pada wanita apa saja, Dok? Karena banyak pemirsa yang di rumah yang sepertinya yang belum tahu dan bertanya-tanya juga fungsi dari setiap organ reproduksi tersebut. Jadi kalau organ-organ reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi 2 sama ya. Ada bagian internal juga eksternal. Nah, yang bagian internal pada wanita itu terbagi menjadi 6. Yaitu yang pertama ialah ovarium. Ovarium adalah organ yang berfungsi sebagai tempat oogenesis dan tempat penghasil hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu fimbria. Fimbria berfungsi sebagai menangkap sel telur yang telah keluar dari ovarium. Lalu yang ketiga yaitu tuba Fallopi. Tuba Fallopi ialah tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim, dan saat ovulasi pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan itu bertemu. Lalu yang keempat yaitu rahim. Nah, rahim ialah tempat penyimpanan hasil pembuahan sel telur oleh zigot yang nantinya akan berkembang menjadi janin. Dan yang kelima yaitu serviks. Ya, serviks. Serviks itu memproduksi lendir untuk menyalurkan sperma dan vagina ke rahim dan merupakan jalan keluarnya janin dari uterus ke vagina. Dan yang terakhir yang keenam yaitu vagina. Vagina ialah alat kopulasi. Nah, organ ini berfungsi sebagai jalan keluarnya janin dan tempat keluarnya darah saat menstruasi. Berbeda dengan organ reproduksi wanita bagian eksternal ya. Ini juga dibagi menjadi 6 ya. Yaitu yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis.
Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua yaitu klitoris. Klitoris itu adalah daerah yang aktif saat mendapat rangsangan dan memiliki fungsi reproduktif serta rekreatif yang sama-sama penting. Lalu yang ketiga yaitu lubang uretra. Lubang uretra itu yang ini ya. Lubang uretra adalah organ yang berbentuk seperti saluran yang mengalirkan air seni dari kandung kemih ke luar tubuh. Dan yang keempat yaitu lubang vagina. Ini ya, lubang vagina berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, juga tempat keluarnya darah saat menstruasi pada wanita. Dan yang kelima yaitu labia mayor. Ini ya. Nih, labia mayor ialah pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita. Nah, sesuai dengan namanya, organ ini berukuran besar dan terdapat kelenjar keringat dan sebaceous. Kita bahas tentang fungsi dari kelenjar keringat dan sebaceous pada labia mayor itu apa, Dok? Jadi, kelenjar keringat dan sebaceous berfungsi untuk memproduksi cairan lubrikasi. Nah, pada saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayor akan ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Jadi, saya akan tunjukkan dulu ya. Jadi ini dia yang sudah saya gambarkan. Dan saya lanjutkan ke penjelasan berikutnya ya, Rizky. Silakan dilanjutkan. Jadi yang keenam, yang terakhir ya, yang gak kalah penting yaitu labia minor. Labia minor itu yang ini ya, pemirsa ya. Jadi labia minor ialah lipatan lemak tipis yang melindungi vagina dan merupakan saluran yang mengandung urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Jadi itu organ reproduksi pria dan wanita yang sudah saya jelaskan. Saya lanjutkan ke Rizky. Lalu di sini terdapat pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Mari kita langsung tanyakan saja ke Ibu Dokter. Pertanyaan adalah, setelah wanita mengalami orgasme, darah di dalam jaringan tersebut itu menetap atau mengalir ke suatu organ, Bro? Jadi setelah wanita mengalami orgasme, darah yang ada di dalam jaringan tersebut akan kembali mengalir ke tubuh. Nah, dari darah yang mengalir ke seluruh tubuh akan menjadi pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, selain itu, darah juga menjadi penjaga kadar asam basa cairan tubuh dan pengontrol suhu badan. Begitu, Rizky. Tadi Ibu Novita sudah menjelaskan kepada kita, pemirsa, tentang organ reproduksi pria dan wanita. Lalu, apa saja penyakit yang ditimbulkan dari organ-organ reproduksi tersebut ya? Jadi, penyakit yang dapat timbul dari organ reproduksi ini saya ambil 3 ya, yaitu yang pertama ada endometriosis. Nah, penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Nah, jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, yaitu bagian belakang rahim atau bahkan di kandung kemih. Nah, jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, dan sulit hamil. Dan yang kedua yaitu penyakit ini disingkat dengan PCOS atau sindrom ovarium polikistis ya. Nah, penyakit ini
kita bisa lihat dengan kondisi yang memengaruhi kadar hormon wanita, dan wanita yang menderita penyakit ini akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Juga sulit hamil. Dan yang ketiga yaitu epididymitis. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri air mani, mengandung darah, nyeri saat buang air kecil, dan juga ejakulasi serta gangguan kesuburan. Nah, ini sering terjadi di kalangan dewasa maupun remaja. Ada juga anak-anak, ada tapi sedikit, dan menimbulkan juga kematian. Ada beberapa tapi tidak semuanya menimbulkan kematian. Begitu Rizky. Dari sini kita dapat mengetahui ya pemirsa tentang berapa pentingnya kita menjaga organ-organ reproduksi yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Karena itulah salah satu wujud kita menghargai baik Allah. Lalu kita beralih dengan Pak Nando selaku kepala desa dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Pak, dalam pandemi COVID-19 banyak sekali yang mengalami kelahiran ya Pak. Ada berapa data kelahiran pada tahun tersebut ya Pak? Kebetulan, minggu lalu saya mendapatkan informasi dari Puskesmas Etanol. Mereka menyatakan adanya kenaikan jumlah angka kelahiran bayi dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017, ada 49 bayi yang lahir. Lalu pada tahun 2018, mengalami angka kenaikan menjadi 66 bayi yang lahir. Di tahun 2019, mengalami kenaikan juga, yaitu menjadi 74 bayi yang lahir. Namun, pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi 73 bayi yang lahir. Dari data tersebut, kita memperoleh bentuk eksponen. Yang pertama, 2017 sama dengan A dikali 10 kuadrat sama dengan 0,49 dikali 10 kuadrat. Yang kedua, 2018 sama dengan A dikali 10 kuadrat sama dengan 0,66 dikali 10 kuadrat. Yang ketiga, 2019 sama dengan A dikali 10 kuadrat sama dengan 0,74 dikali 10 kuadrat. Yang keempat, 2020 A sama dengan 10 kuadrat sama dengan 0,73 dikali 10 kuadrat. Totalnya ialah 66 ditambah 49 ditambah 74 ditambah 73 menjadi 262 yang dijumlahkan dalam bentuk eksponen 2,62 dikali 10 kuadrat. Pemirsa di rumah mengetahui data angka kelahiran tersebut, lalu apa peranan negara dalam mengatasi ini semua termasuk dalam bidang kesehatan Pak? Di dalam UUD RI tahun 1945 pasal 28 H ayat yang pertama, tanggung jawab negara sebagai penyedia fasilitas pelayanan kesehatan. Dan dengan tanggung jawab yang demikian, desentralisasi diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Walaupun pada pelaksanaannya masih terjadi tarik ulur pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 dan PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan termasuk pelayanan kesehatan yang kini menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, pemerintah bukan lagi menjadi pelaksana, melainkan pembuat kebijaksanaan pelayanan kesehatan bagi daerah saja. Tanggung jawab pemerintah untuk rakyat negara yang sedang berkecil hati, takut kalau
penanganannya terlambat, pelayanannya yang kurang maksimal, dan ada pula orang-orang yang tidak mau menerima obat dari pemerintah. Terkhususnya ini semua berkaitan dalam bidang kesehatan sekarang, Pak. Pada dasarnya, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam rangka menjamin terpenuhnya hak dan pelaksanaan kewajiban setiap individu dalam bidang kesehatan, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 14 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tanggung jawabnya meliputi fasilitas, pengaturan kesehatan, edukasi, dan kesediaan obat-obatan. Jika pemirsa di rumah mengetahui data angka kelahiran tersebut, lalu apa Pak peranan negara dalam mengatasi ini semua termasuk dalam bidang kesehatan, Pak? Peranan pemerintah dalam mengurangi angka kematian. Yang pertama, memperbaiki layanan kesehatan yang ada di daerah. Yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Contohnya melalui banner-banner atau poster-poster kesehatan. Yang ketiga, melakukan imunisasi pada bayi. Contohnya imunisasi campak, polio, dan juga cacar. Yang diberikan oleh Bu Novita dan Pak Nando pada kita pemirsa, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sudah memaksimalkan sebisanya untuk kesehatan masyarakat bersama. Marilah kita semua mencegah penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia, yaitu dengan menjalani gaya hidup sehat seperti berolahraga secara teratur, menghindari stres, menjaga kebersihan, dan juga memakan makanan yang bergizi. Jika sudah terkena penyakit atau kelainan pada organ reproduksi, lakukanlah pemeriksaan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih kepada Ibu Novita dan Pak Nando sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke talkshow kami. Tetap hidup sehat dan juga jangan lupa untuk langsung melakukan protokol kesehatan. Saya Muhammad Rizky Eka Saputra pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Salam sehat.